Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, dan pada kesempatan ini kita sampai pada pertemuan yang ke-42 dan akan kita baca satu bait syair, yaitu bait syair yang ke-39 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 58. Pada bait syair ke-39 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita tentang kewajiban dan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wa tawakkal 'alal rahmani haqqan wa thiq bihi liyakfiyaka ma yughnika haqqan wa tarshudu. Wa tawakkal 'alal rahman, dan bertawakallah kamu kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat rahmat yang sangat luas. Haqqan, bertawakallah dengan sebenar-benar tawakal. Wa thiq bihi, dan yakin dan percayalah kepada Allah. Liyakfiyaka ma yughnika haqqan wa tarshudu, agar Allah Ta'ala mencukupi dirimu pada apa yang pada apa saja yang membuatmu cukup dengan sesungguhnya. Wa tarshudu, dan kamu akan mendapatkan kelurusan. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala menerangkan bait syair ini dengan mengatakan, tawakal 'ala rahmani haqqan, bertawakallah kamu kepada Ar-Rahman dengan sebenar-benar tawakal. Wat tawakkulu amalul qalbi, dan tawakal adalah amalan hati. Jadi manusia itu memiliki amalan, bisa berupa amalan hati, bisa berupa amalan lisan, bisa berupa amalan anggota badan. Ya. Maka tawakal ini dia adalah amalan hati. Ya, merupakan bagian dari amalan hati. Ai liyakun at-tawakkulu qa'iman fi qalbika haqiqatan. Yani hendaknya tawakal itu benar-benar tegak di dalam hatimu dengan sesungguhnya. Wa huwa, dan tawakal itu adalah, di sini beliau menyampaikan tentang definisi ataupun hakikat dari tawakal itu. Tawakal adalah ayyufawwidhal 'abdu amrahu ila Allah wa yuslimu nafsahu lillahi wa yaltaji'u ila Allahi taliban minhu wahdahu al-madda wal-'auna wat-tawfiqa was-sadada wal-hifdha. Yaitu seorang hamba memasrahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Amrahu, ini yang dimaksud di sini adalah seluruh urusan dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuslimu nafsahu lillah, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Wa yaltaji'u ila Allahi, dan dia bersandar kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Taliban minhu wahdahul madda wal-'auna, di mana dia mencari dari Allah Ta'ala semata. Jadi hanya mencari dari Allah Ta'ala al-madda, bantuan, wal-'auna, pertolongan, wa taufiqa, taufik, yang bimbingan untuk mendapatkan kelurusan, was-sadada, dan kelurusan, wal-hifdha, dan penjagaan. Jadi ketika dia berusaha untuk mencapai atau menggapai suatu kebaikan atau menghindari suatu keburukan, maka yang dijadikan sandaran olehnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari bantuan, pertolongan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kebaikan tersebut dan menghindari keburukan itu. Kemudian Syekh mengatakan wasiq bihi, dan percayalah kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Wasiqatu tawakkulun, dan kepercayaan inilah dia adalah tawakal. Maksudnya bal hiya khulasatu at-tawakkuli wa lubbuhu, bahkan dia adalah intisari dari tawakul itu sendiri. Yani maksudnya seseorang itu akan bertawakal kepada Allah Ta'ala, yaitu ketika dia memiliki as-siqatu billah, memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak memiliki as-siqah billah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala,
tidak yakin kepada Allah Ta'ala, mana mungkin dia akan bertawakal kepada Allah. Maka semakin kuat tawakalnya, semakin kuat kepercayaannya, thiqahnya dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tentu saja ini akan menuntut kita untuk menggali apa saja perkara yang bisa membuat kita tawakal, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan sedikit tambahi penjelasan di akhir pembacaan kita kali ini. Kama qala dzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Al-Madarij. Sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Madarij, yaitu Madarijus Salikin. Fala takunu illa billahi la bin nafsi. Maka hal itu tidaklah ada kecuali dengan Allah Ta'ala, tidak dengan diri sendiri. Maksudnya athiqatu itu, kepercayaan tersebut hendaknya tidaklah kita berikan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada diri kita sendiri. Maksudnya hendaknya kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga kita bersandar kepada Allah Ta'ala dan tidak bersandar kepada diri sendiri. Wa fi du'ail ma'tsuri, dalam doa yang telah ma'tsur, yaitu diriwayatkan dari Nabi SAW, disebutkan di sana, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ini kita mengharapkan kebaikan, tentu saja semuanya adalah kembali kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Maka yang kita harapkan adalah hanya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmataka arju, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata 'ain, maka janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, tarfata 'ainin, walau hanya sekejap mata. Maksudnya dalam kita meraih kebaikan dan menghindari keburukan, yang itu semua ketika seseorang mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan, dia bisa menghindari keburukan, maka itu semua bagian dari rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka dalam menggapai itu semua, kita berharap agar Allah Ta'ala tidak memasrahkan diri kita kepada diri kita sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Apabila dia diserahkan urusannya kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa mengurusi dirinya dengan sebaik-baiknya, bahkan akan kacau urusannya. Karena manusia itu lemah, baik dari segi ilmunya, dari segi kemampuannya, dari segi niatnya, semuanya ada lemah, penuh dengan kekurangan. Kemudian wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah untukku sya'ni kullah, urusanku seluruhnya. Jadi kita pasrahkan urusan kita itu seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala memperbaikinya. La ilaha illa anta, yang itu semua adalah karena la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya. Sehingga tawakal kita tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, liyakfiyaka ma yughnika haqqan, liyakfiyaka, agar Allah Ta'ala mencukupi dirimu, ma yughnika haqqan, pada perkara-perkara yang akan mencukupimu dengan sesungguhnya. Ai dzakara huna thamrat at-tawakkuli wa 'aqibatahu al-hamidata. Syekh di sini, yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi, menyebutkan di sini buah dari tawakal dan akibat dari tawakal itu yang terpuji, ya. Fa fi amri dunyaka yakfika subhanahu wa ta'ala ma yughnika wa yuyassiru laka ar-rizqal halala wal mal at-tayyiba. Maka dalam urusan duniamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadamu, ma yughnika, perkara-perkara yang akan mencukupimu, wa yuyassiru laka ar-rizqal halala, dan Allah akan memberikan kemudahan bagimu untuk mendapatkan rezeki yang halal, wal mal at-tayyiba, dan harta yang baik. Ini dalam urusan dunia, ya. Yang akan mencukupi kita adalah Allah Ta'ala, maka kita serahkan urusan dunia kita kepada Allah Ta'ala. Wa fi amri dinika yuwaffiquka lisuluki sabilir rasyadi, dan dalam urusan agamamu Allah akan memberikan taufik, membimbingmu untuk menempuh jalan kelurusan, ya, wa tarshudu, sehingga kamu akan mendapatkan kelurusan. Jadi dalam urusan dunia kita serahkan semuanya kepada Allah. Demikian pula dalam urusan agama, ketika kita ingin mendapatkan kelurusan dalam urusan agama, maka kita pun memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita
untuk mendapatkan hidayah dan kelurusan tersebut. Ai tanalu sabilar rasyadi, yaitu agar engkau mendapatkan meraih jalan kelurusan tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wa hadza fihi tanbihun minan nadhimi ila anna at-tawakkula yajibu an yakuna musahiban lil 'abdi fi umurihi ad-diniyati wad-dunyawiyyati. Dan di sini ada tanbih, peringatan dari nazim, dari pembuat syair, yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala, ila anna at-tawakkula, bahwasanya tawakal itu yajibu an yakuna musahiban lil 'abdi, wajib untuk senantiasa menyertai seorang hamba fi umurihi ad-diniyati wad-dunyawiyyati, dalam urusan-urusannya yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan dunia. Jadi semua urusan kita, dalam urusan dunia kita bertawakal kepada Allah. Terlebih lagi adalah urusan agama kita, urusan akhirat kita pun kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menganggap bahwasanya tawakal kita perlukan ketika dalam urusan dunia saja, ketika kita mencari rezeki tawakal, ketika kita belajar tawakal dan seterusnya. Bahkan dalam urusan agama itu lebih utama untuk kita bertawakal kepada Allah taala. Fayajibu an tatawakkala 'ala Allah fi umuri dunyaka liyakfiyaka ma yughnika, wa yajibu an tatawakkala 'alaihi subhanahu wa ta'ala fi umuri dinika litarshuda. Maka wajib engkau bertawakal kepada Allah dalam urusan duniamu agar Allah memberikan kecukupan kepadamu, yaitu apa saja yang mencukupimu, ya. Dan wajib engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamamu agar engkau mendapatkan kelurusan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala dari bait syair yang ke-39 tentang pentingnya dan wajibnya tawakal ini. Coba kita tuliskan buah ataupun pelajaran yang penting dari apa yang kita baca ini dalam beberapa tulisan berikut. Nah, yang pertama, dari apa yang kita baca kita mendapatkan adanya kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesungguhnya telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tawakal adalah amalan hati. Jadi tawakal itu adalah amalan hati, sehingga harus kita wujudkan tawakal itu dalam hati kita. Yang hakikat dari tawakal itu adalah seorang hamba memasrahkan diri dan seluruh urusannya kepada Allah. Dia pasrahkan dirinya dan seluruh urusannya kepada Allah, dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai kebaikan dan menjauhi keburukan, ya. Dalam menggapai kebaikan dan menjauhi keburukan, ya, kita harus bersandar hanya kepada Allah taala, baik itu kebaikan dunia dan keburukan dunia, terlebih lagi adalah kebaikan dan keburukan akhirat. Kemudian yang ketiga, intisari tawakal adalah percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal akan terwujud ketika seseorang memiliki kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Allah taala. Maka tawakal tidak akan sempurna kecuali dengan memahami akan sempurnanya kekuasaan, kebaikan, dan ilmu Allah dalam mengurusi hambanya. Inilah dia yang ingin saya terangkan, bahwasanya untuk mewujudkan tawakal harus ada athiqah billah, percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala. Dan kepercayaan kepada Allah Ta'ala ini tidak akan mungkin ada dalam hati kita kecuali apabila kita memahami tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala terutama dalam hal kekuasaan, yaitu kemampuan Allah Ta'ala, ya, dalam mengurusi kita semua, dalam mengurusi makhluknya, ya. Kemudian juga kesempurnaan Allah Ta'ala dalam ihsannya, dalam birnya, dalam rahmatnya, dalam ini kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha rahmat, kasih sayang terhadap kita, sehingga mestinya Allah Ta'ala pasti akan menghendaki kebaikan bagi kita, ya, menghendaki yang terbaik bagi kita. Maka kita harus percaya kepada Allah Ta'ala. Selain kita memahami bahwasanya Allah Ta'ala mampu untuk mewujudkan yang terbaik bagi kita, ya, kita juga percaya bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kehendak,
untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Demikian pula kesempurnaan ilmu Allah. Kesempurnaan ilmu Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala ilmunya maha sempurna, mengetahui apa saja yang terbaik pada diri kita, mana yang baik bagi kita. Sehingga semua urusan kita pasrahkan kepada Allah, pada zat yang paling tepat untuk kita serahkan urusan kita. Sehingga ucapan di antara ucapan yang menunjukkan akan tawakal adalah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang diserahi urusan kita, ya. Dia adalah maula kita dan sebaik-baiknya zat yang diserahi urusan kita. Nah, jadi intinya adalah bahwasanya kita harus mengenal Allah Ta'ala lebih dalam lagi untuk kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kemudian yang keempat, ini juga termasuk perkara yang akan menyempurnakan tawakal kita, yaitu urgensi dan kebutuhan hamba terhadap tawakal menjadi semakin jelas ketika hamba menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Yani ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah lemah, ya, dari segi kekuasaan atau kemampuan kita terbatas, ya. Kemudian dari sisi niat kita, terkadang kita masih memiliki niatan yang tidak sesuai dengan kebaikan, dan dari ilmu kita mana untuk mengetahui mana yang terbaik bagi kita pun kita terbatas. Semuanya serba terbatas, serba lemah. Maka sesungguhnya urusan-urusan kita tidak bisa kita serahkan kepada diri kita sendiri. Maka tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan kecuali dengan menyerahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Jadi kita harus memahami bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita lebih yakin akan pentingnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, di antara pelajaran yang kita peroleh di sini bahwasanya tawakal itu harus ada, baik dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan agama, ya. Karena semuanya, yaitu baik urusan agama kita ataupun dunia kita, semuanya yang mengatur dan mengurusi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah dari tawakal tersebut telah disebutkan bahwasanya dalam urusan dunia maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita tentang semua perkara yang kita butuhkan. Allah akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia kita. Dan dalam urusan akhirat kita, dalam urusan agama kita, maka Allah akan membimbing kita dalam urusan agama ini, sehingga kita akan mendapatkan kelurusan dan tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kemudahan di dunia dan di akhirat, maka serahkanlah semuanya itu hanya kepada Allah Ta'ala, zat yang maha sempurna di dalam mengurusi hamba-hambanya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-42 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bertawakal sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.